Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yulistianingrum. Hari ini kita akan belajar tema 2, bermain di lingkungan, subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Untuk muatan pelajaran hari ini, bahasa Indonesia, kompetensi dasar pertama 3.2 menguraikan kosakata dan konsep tentang keberagaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis, lisan, visual, dan atau eksplorasi lingkungan. Kemudian untuk 4.2, pelaporkan penggunaan kosakata bahasa Indonesia yang tepat atau bahasa daerah hasil pengamatan tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya dalam bentuk teks, tulis, lisan, dan visual. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks cerita atau percakapan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna kosakata yang berkaitan dengan keragaman benda. Dan yang ketiga, siswa dapat menyusun huruf menjadi kosakata yang bermakna. Sekarang kita masuk ke bagian yang pertama ya. Di sini ada teks cerita ya. Judulnya Bermain Perahu Kertas. Benny sangat senang bermain perahu kertas. Permainan ini sangatlah sederhana. Satu lembar kertas bisa menghasilkan sebuah perahu. Perahu yang telah selesai dibuat diapungkan di dalam baskom berisi air. Selain itu juga bisa diapungkan pada genangan air di saat hujan turun. Perahu dapat berlayar dengan bantuan angin. Benny sangat menyukai permainan ini. Nah, jadi di sini ceritanya tentang Benny yang sangat suka bermain perahu kertas. Nah, dari teks cerita tadi, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan cerita yang sudah tadi kita baca ya. Di sini ada pertanyaan pertama, apa saja benda yang digunakan dalam bermain perahu kertas? Nah, jadi benda yang dipakai antara lain yang pertama tadi ada kertas, kemudian baskom dan air. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara memainkan perahu tersebut? Nah, tadi cara memainkan permainan tersebut, perahunya diletakkan di atas air, baik itu airnya di dalam baskom, bisa juga di atas genangan air setelah hujan. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Di sini ada percakapan ya antara Benny dan kakaknya. Kamu kan baru belajar, nanti juga pasti bisa, Dik. Kak, simpaiku jatuh terus, aku tidak bisa memainkannya, Kak. Kamu harus banyak berlatih, jangan langsung menyerah. Kakak dulu juga seperti itu. Kapan bisanya, Kak? Baiklah Kak, aku akan rajin berlatih, aku pasti bisa. Iya Dik, mari kita latihan bersama. Nah, dari percakapan ini, kira-kira ada yang tahu nggak apa sih yang dilakukan oleh Benny dan Kak Tiur? Ya, jadi yang dilakukan oleh Benny dan Kak Tiur adalah sedang bermain simpai. Di sini Benny belum bisa main ya, jadi dia sedang latihan untuk bisa bermain simpai. Sekarang kita akan mencoba menceritakan kembali ya hasil dari percakapan yang sebelumnya sudah kita baca. Nah, jadi dari kegiatan yang dilakukan oleh Kak Tiur dan Benny ya, di situ diceritakan Benny berlatih terus-menerus ya, karena dia masih belum bisa bermain simpai ya. Walaupun simpainya terus-menerus jatuh, Benny tidak menyerah, dia terus berlatih. Dan juga Kak Tiur juga
sangat memberi semangat sekali ya ke Beni supaya Beni bisa bermain simpai. Nah, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada teks cerita lagi, judulnya Bermain Simpai. Tahukah teman-teman apakah simpai itu? Pernahkah teman-teman memainkannya? Nah, simpai adalah alat permainan yang berbentuk lingkaran. Simpai terbuat dari rotan. Simpai dapat dipakai untuk bermain dan berolahraga. Cara memainkannya dengan memutar simpai di pinggang. Kemudian pinggang digoyangkan mengikuti putaran simpai tersebut. Permainan ini dapat dilakukan secara bersama-sama. Pemenangnya adalah pemain yang dapat mempertahankan putaran simpai paling lama. Nah, di sini ada gambarnya ya. Beni sedang asyik bermain simpai. Jadi simpai ini adalah salah satu alat ya yang bisa digunakan untuk bermain, juga bisa digunakan untuk berolahraga. Nah, simpai ini biasanya terbuat dari rotan. Selain terbuat dari rotan, kalau sekarang ini sering kita lihat simpai itu terbuat dari plastik dan memiliki warna yang beragam ya. Dan untuk cara memainkannya, simpainya ditaruh di pinggang, kemudian pinggangnya digoyangkan memutar ya, mengikuti arah putaran simpai. Nah, berikut kita akan menentukan ciri-ciri benda. Nah, di sini untuk benda yang akan kita bahas adalah simpai. Jadi kita akan menelusuri ciri-ciri dari simpai ya. Tadi sebelumnya sudah Ibu bahas simpai itu yang seperti apa. Nah, sekarang kita akan menentukan yang pertama warnanya. Nah, kalau misalkan kita lihat di gambar ya, warna simpai ini adalah berwarna coklat. Kemudian untuk bentuknya, bentuk simpainya lingkaran. Kemudian untuk permukaannya halus ya, jadi tidak kasar. Kemudian untuk kegunaannya untuk bermain dan berolahraga. Jadi ini warna, bentuk, permukaan, dan kegunaan merupakan ciri-ciri dari simpai ya, seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan kita sudah mengidentifikasi ciri-ciri dari simpai ya, mulai dari bentuknya, kemudian dari bentuk, terus permukaannya, sampai dengan manfaatnya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini ada 9 gambar yang 9 gambar benda yang pasti biasa kalian lihat di kehidupan sehari-hari. Nah, dari ke-9 gambar ini kita akan menentukan mana sih benda yang memiliki bentuk seperti simpai. Mari kita perhatikan baik-baik. Kira-kira benda mana yang bentuknya seperti simpai ya? Oke, di sini yang pertama ada cincin. Nah, cincin ini bentuknya sama seperti simpai ya, yaitu lingkaran. Kemudian ada roda. Nah, roda ini juga memiliki bentuk yang sama seperti simpai, yaitu bentuk lingkaran. Kemudian ada jam dinding. Nah, jam dinding ini juga termasuk benda yang mirip seperti simpai ya, berbentuk lingkaran. Kemudian ada pelampung. Ini bentuknya juga sama ya, lingkaran. Dan yang terakhir ada gelang ya, gelang karet. Ini juga bentuknya seperti simpai atau berbentuk lingkaran ya. Seperti itu. Lanjut. Amatilah gambar berikut. Aku adalah sebuah benda. Bentukku segi 4. Aku digunakan untuk menulis sesuatu. Aku juga bisa dilipat menjadi beragam bentuk. Misalnya bentuk perahu, bentuk pesawat, bentuk burung, dan lain-lain. Apakah aku? Nah, kira-kira kalian tahu ya, dari ciri-ciri tadi yang sudah disebutkan, kira-kira benda apakah yang dimaksud? Ya, jadi benda yang dimaksud adalah kertas. Nah, sekarang tadi kan kita sudah kita sudah membaca ciri-ciri dari sebuah benda dan juga kita tadi sudah
bisa ya menentukan benda apa. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang sebelumnya sudah kita baca ya. Nah, di sini kita akan menjawabnya dengan huruf tegak bersambung. Kita mulai dari yang pertama. Apakah yang dimaksud? Nah, jadi dari teks yang tadi sudah kita baca, benda yang dimaksud adalah kertas. Pertanyaan kedua, apakah kamu mempunyai benda tersebut? Ya, saya mempunyai benda tersebut. Yang ketiga, bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya adalah segi 4. Dan yang terakhir, apa kegunaannya? Tadi di teks bacaan juga terlihat ya manfaatnya apa, yaitu tempat untuk menulis dan membuat mainan. Jadi seperti ini cara menjawab pertanyaannya ya, dan menuliskannya dengan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang kita akan membacakan, di sini ada teks bacaan ya tentang benda-benda di sekitar kita. Ada banyak benda di sekitar kita. Setiap benda mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya. Ada yang halus, kasar, basah, dan lain sebagainya. Contoh benda yang kasar antara lain batu, pasir, dan kulit pohon. Contoh benda yang basah adalah air. Benda yang memiliki permukaan halus antara lain kapas, bulu, dan kertas. Tentunya masih banyak sifat-sifat lain dari benda-benda di sekitar kita. Bentuk benda juga beragam. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah. Bentuk pensil dan kertas akan selalu tetap walaupun telah dipindahkan ke tempat yang berbeda. Sedangkan air di dalam gelas jika dipindahkan ke dalam botol, bentuknya akan berubah menyerupai botol ya. Jadi di teks ini menceritakan tentang benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Ada benda yang wujudnya tetap, ada juga yang berubah, kemudian ada yang basah, ada yang kering, ada yang kasar, dan ada juga yang halus. Setiap benda mempunyai ciri khasnya masing-masing. Nah, sekarang kita akan belajar menentukan makna kata ya. Nah, di sini Ibu punya 8 kata yang memiliki makna masing-masing. Kita akan bahas satu-satu ya. Dari yang pertama ada basah. Basah itu maknanya berarti mengandung air. Kemudian yang kedua kering, kebalikan dari basah ya. Berarti tidak berair, bisa juga tidak mengandung air. Kemudian yang ketiga halus. Maknanya artinya lembut, licin atau tidak kasar. Nah, kalau kasar itu kebalikan dari halus, berarti kesat atau tidak halus. Kemudian tetap, maknanya tidak berubah bentuk atau keadaannya. Sedangkan kalau kata berubah itu berarti berbeda dari semula, jadi nggak sama ya. Kemudian sifat, maknanya keadaan yang tampak pada suatu benda. Yang terakhir kata beragam, itu maknanya bermacam-macam. Nah, ini coba kalian pahami ya setiap kata dan maknanya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyusun huruf supaya menjadi kata yang baik ya, yang mempunyai makna. Nah, sekarang kita akan mencoba menyusun huruf berdasarkan maknanya. Nah, di sini sudah dilihat ya. Tadi sebelumnya kita sudah bahas beberapa kata dan maknanya. Sekarang di sini ada maknanya yaitu mengandung air. Untuk hurufnya ada huruf S, B, A, H, dan A. Nah, sekarang kita ditugaskan nih untuk menyusun huruf-huruf ini agar menjadi kata yang tepat supaya maknanya sama dengan yang sudah disebutkan di sini, mengandung air. Nah, makna mengandung air, kalau tadi sebelumnya yang sudah kita baca sama-sama, kita pahami sama-sama, mengandung air itu artinya adalah kata basah. Jadi, kata huruf yang tadi acak, jika kita susun menjadi seperti ini ya. Jadi basah, B-A-S-A-H.
basah atau maknanya adalah mengandung air. Nah, ini salah satu contoh bagaimana caranya menyusun huruf menjadi kata ya, dengan cara memperhatikan maknanya. Nah, sekarang di sini perhatikan ada percakapan antara ibu dengan Benny ya. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti gelas, Bu. Sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Bentuknya sama seperti botol, Bu. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Ya, seperti itu. Nah, apa yang dibicarakan Benny dan Ibu? Jadi, yang tadi sedang dibicarakan oleh Benny dan Ibu adalah tentang air ya. Air yang termasuk ke dalam benda cair. Nah, benda air ini atau benda cair itu bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya ya, seperti itu. Nah, sekarang dari percakapan yang tadi kita baca, sekarang kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, dan jawabannya harus sesuai dengan percakapan yang sebelumnya sudah kita baca. Kita mulai dari yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam botol? Nah, jadi ketika air kalau kita masukin ke dalam botol, maka airnya berbentuk seperti botol. Pertanyaan kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam gelas? Nah, berarti airnya akan berbentuk seperti gelas. Yang ketiga, bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkok? Nah, pasti air bentuknya akan seperti mangkok. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Benda yang sifatnya sama dengan air yaitu minyak dan sirup. Sebenarnya masih banyak lagi ya contoh-contohnya. Nah, Uni mengamati air di dalam botol. Bentuk air mengikuti bentuk botol. Lalu Uni menuangkan air ke gelas. Bentuk air mengikuti bentuk gelas. Air merupakan contoh benda cair. Bentuk benda mengikuti tempatnya. Ini sifat dari benda cair ya. Nah, sekarang tadi kita sebelumnya ada bahas pertama tadi benda padat ya. Yang dimaksud di benda padat tadi adalah pensil ya, batu. Kemudian tadi sebelumnya lagi benda cair ya, contohnya adalah air, sirup, minyak. Nah, sekarang kita masuk ke percakapan selanjutnya. Di sini ada percakapan antara perahu kertas dan balon. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin, balon. Angin. Apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara. Perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, jadi di sini ada percakapannya ya antara balon dan perahu kertas. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan percakapan sebelumnya ya. Kita mulai dari yang pertama. Apa yang dibicarakan perahu kertas dan balon? Nah, perahu kertas dengan balon itu membicarakan tentang udara. Pertanyaan kedua, mengapa balon bisa menggelembung? Balon bisa menggelembung karena adanya udara di dalam balon. Pertanyaan ketiga, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Perahu kertas bisa berlayar karena tertiup oleh angin. Pertanyaan keempat, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Nah, benda yang memiliki sifat seperti balon yaitu kantong plastik dan pelampung. Nah, ini kantong plastik dan pelampung ini adalah salah satu benda yang sifatnya sama seperti balon. Jadi ketika kita meniupkan, memasukkan udara ke dalamnya, maka dia akan berubah bentuk ya, akan menggembung. Nah, sekarang di sini ada sebuah cerita. Judulnya adalah Meniup Balon. Balon terbuat dari bahan karet.
Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, jadi balon kemudian tadi kantong plastik merupakan salah satu contoh benda gas ya, tapi bukan kantongnya, bukan balonnya, tapi ketika balon itu ditiup, ketika kantong itu juga ditiup, kemudian dia menggelembung, maka disebut dengan benda gas ya. Dan salah satu sifat dari benda gas adalah bentuknya mengikuti bentuk wadahnya. Jadi kalau wadahnya kayak balon, bentuknya akan seperti balon. Kalau kalau dia masuk ke dalam kantong plastik, maka bentuknya seperti kantong plastik. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks bacaan yang tadi ya. Dari pertanyaan pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Bentuk udara akan menyerupai balon. Pertanyaan kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Bentuk udara menyerupai kantong plastik. Yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Bentuk udara berbeda ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik. Pertanyaan keempat, bagaimana menurutmu sifat udara? Sifat udara yaitu bentuknya selalu berubah. Bentuk udara selalu mengikuti bentuk tempatnya ya. Jadi, balon yang kita tiup itu akan menggelembung. Kita memasukkan udara ke dalam perut balon. Udara akan menekan balon ke segala arah. Bentuk udara akan mengikuti bentuk balon. Bentuk udara selalu berubah mengikuti tempatnya. Bu, dulu ibu pernah bilang kalau air itu termasuk benda cair. Apa yang dimaksud dengan benda cair, Bu? Benda cair adalah benda yang memiliki volume yang tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya adalah air, minyak, dan sirup. Coba Benny perhatikan bagaimana bentuk air setelah dimasukkan ke dalam pistol mainan itu. Ya, itu tadi percakapannya. Nah, di sini kita akan membahas tentang wujud benda ya. Nah, jadi wujud benda itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada benda padat, kemudian ada benda cair, dan yang terakhir ada benda gas. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya di sini adalah kelereng, batu, dan pensil. Benda cair adalah benda yang memiliki ukurannya tetap, tapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya seperti sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum di dalam cangkir. Dan yang terakhir ada benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya udara di dalam balon, kemudian ban sepeda, dan kantong plastik yang ditiup. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan makna kata ya. Di sini yang pertama ada ukuran. Nah, ukuran itu maknanya isi atau besarnya benda dalam sebuah ruang. Kemudian wujud itu maknanya rupa atau bentuk benda yang dapat diraba. Kemudian yang ketiga padat, maknanya benda yang isi dan bentuknya tetap. Kemudian yang keempat, cair, artinya atau maknanya bersifat seperti air atau encer. Kemudian yang kelima, gas, maknanya adalah ringan, bersifat seperti udara. Nah, sekarang kita akan mencoba menentukan wujud benda di sekitar ya. Nah, di sini ada 10 contoh benda. Kita mulai dari yang pertama, penggaris. Nah, penggaris ini termasuk wujud padat ya. Kemudian untuk susu, cair.
kemudian meja padat, minyak cair, udara dalam kantong plastik gas, angin gas, air teh cair, udara dalam botol kosong gas, buku padat, televisi padat. Jadi ini adalah contoh-contoh benda yang pasti sering kalian lihat dan wujud-wujudnya ya. Ada yang wujudnya padat, ada yang wujudnya cair, dan ada yang wujudnya gas. Oke, sampai di sini dulu penyampaian Ibu mengenai pembelajaran kita hari ini ya, bahasa. Sekaligus kita juga belajar beberapa wujud benda yang ada di sekitar kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami ya. Next, nanti ada video lanjutan dari pembelajaran hari ini supaya kalian bisa lebih paham tentang wujud-wujud benda yang tadi sudah Ibu sampaikan sedikit ya. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.